电风斗罗3米，死了吗？ Halo guys, halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu. Dan selamat datang kembali di channel Alur Cerita Film. Untuk episode kali ini, Mimin akan membahas alur cerita Donghua dari film Shaolan untuk part yang ke-57. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk langsung menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur ceritanya. Di video sebelumnya, Dalo hantu mati oleh serangan Tangsan. Dalo Krisan pun sangat sedih dan akan membalas dendam kepada Tangsan. Ia teringat dengan kebersamaan Dalo hantu yang sudah berpuluh-puluh tahun bersama dan selalu menjaga kekaisaran Wuhun. Ia juga sangat terpukul dengan kepergian Dalo hantu. Lalu, Bibi Dong meminta kepada semua pasukannya untuk menyerang Tangsan. Dalo Krisan pun sangat marah dan langsung menyerang ke arah Tangsan. Ia tidak akan membiarkan Tangsan kabur darinya. Tangsan pun ditekan habis-habisan oleh Dalo Krisan. Ia menggunakan teknik jiwa kelimanya yaitu ledakan guntur pembunuh untuk menyerangnya dan membuat Tangsan terluka. Lalu Dalo Buntal juga menyerang Tangsan dengan teknik jiwa kelimanya yaitu tanduk tulang duri. Namun Tangsan masih bisa menghalonya dengan rumput perak birunya. Dan Tangsan tidak bisa bergerak dan hanya bisa menerima serangan dari Dalo Krisan. Dalo Krisan mengatakan kalau kematian Dalo hantu, Tangsan harus membayar dengan nyawanya. Para Dalo yang lainnya juga menyerang Tangsan secara bersama-sama. Mereka mengeluarkan teknik jiwanya masing-masing untuk menyerang ke arah Tangsan. Dalo ular menggunakan teknik jiwa guntur tiada taranya untuk menyerangnya. Dalo Buntal dan yang lainnya juga mengeluarkan wujud martial soul-nya untuk menekan Tangsan. Lalu Dalo Krisan tidak tinggal diam. Ia langsung mengeluarkan teknik jiwa yang kesembilannya untuk melumpuhkan Tangsan. Namun Tangsan harus terus bisa bertahan agar bisa mengulur waktu untuk Xiaowu dan kedua monster itu untuk kabur dari kejaran Bibi Dong. Di saat itu juga Tangsan tidak ada pilihan lain selain menahan serangan mereka. Ia menggunakan teknik bawaan hati Dewa Laut yaitu Kosmik Penghancur Iblis. Akan tetapi Tangsan tidak kuat lagi untuk menahan serangan mereka dan membuat tulangnya terasa remuk dan tidak bisa bertahan lagi. Tangsan pun terkapar dan tidak sanggup untuk berdiri lagi. Di sisi lain Daming berkata kepada Xiaowu, melawan 5 orang sekaligus apakah Tangsan bisa bertahan? Ia merasa bersalah dengan semua ini karena telah menyusahkan Xiaowu dan Tangsan. Ia meminta Xiaowu untuk jangan membuang-buang waktu lagi. Erming pun memberikan rumput jiwa 10.000 tahun kepada Xiaowu dan meminta untuk meninggalkan mereka. Ia menjelaskan kalau rumput 10.000 tahun itu dapat menstabilkan jiwa Xiaowu dan kemungkinan untuk hidup kembali nantinya lebih besar. Xiaowu tahu keberadaan Daming dan Erming terekspos karena demi mencari rumput 10.000 tahun tersebut. Jadi Xiaowu memutuskan tidak akan meninggalkan mereka. Dan ia harus kabur bersama-sama. Kita kembali ke pertarungan Tangsan. Di sana, Dalo Buntal mengatakan kalau senjata Dewa Tangsan sangat hebat. Karena dengan senjata itu, Dalo Ular bisa dikalahkan oleh Tangsan di kota Silu. Lalu Tangsan tahu, melawan 4 Dalo secara langsung membuat tubuhnya seakan hancur berkeping-keping. Dan ia sudah berjanji kepada Xiaowu untuk bisa selamat dan melarikan diri. Karena Daming dan Erming sudah kabur darinya dan dengan tenaga yang tersisa, Tangsan seharusnya bisa mengeluarkan jurus mematikan. Begitu mengenainya, ia akan memakai perlindungan lautan kosmiknya dan melarikan diri. Di saat itu juga, Bibi Dong berkata kepada Tangsan, kalau bukan karena memiliki senjata dewa, Tangsan sudah mati berulang kali. Dan Bibi Dong akan membunuh Tangsan dengan serangan terakhirnya. Bibi Dong pun langsung menyerang Tangsan dengan domain yaitu domain kematian. Tangsan tahu kalau domain Bibi Dong juga melawan racun mematikan dan kekuatan pikiran. Dan itu adalah serangan mematikan. Tangsan pun menggunakan kekuatan cahaya lautnya untuk mengkonternya. Namun ia sangat terkejut kenapa tiba-tiba senjata Trisula Dewa Lautnya bergerak sendiri dan menyerang ke arah Bibi Dong. Bibi Dong juga terkejut karena domain mematikannya tiba-tiba hancur oleh cahaya Dewa Laut. Bibi Dong meminta pasukannya untuk mundur.
Akan tetapi, salah satu Daulo terkena serangan cahaya Dewa Lautnya dan membuat terluka. Dan ternyata yang mengendalikan semua itu adalah Tuan Dewa Laut. Bibidong merasa putus asa kenapa domain kematian dan kekuatan pikirannya dapat ditahan sampai tidak bisa digunakan kembali. Dan itu pertama kalinya ada aura yang bisa membuatnya merasakan ancaman besar. Ia tahu kalau semua itu karena jejak Dewa Laut yang tersisa di dunia. Ia juga tahu kalau Tangsanlah penerus yang dipilih oleh Dewa Laut. Dewa Laut pun mengatakan kepada Tangsan, dirinya melawan Daulo Laut selama ribuan tahun, baru mendapatkan posisi Dewa Laut. Ia menjelaskan kepada Tangsan kalau ia menciptakan 13 jurus tombak emas untuk menyapu lautan. Dan sekarang ia akan menurunkan 3 jurus awal kepada Tangsan. Jurus pertama yaitu badai angin kebebasan. Ia pun mempraktekannya dan membuat pasukan Bibidong kewalahan. Lalu Bibidong mengeluarkan teknik jiwa keenamnya yaitu serangan abadi. Dan serangan abadi itu adalah salah satu kemampuan serangan tunggal Bibidong yang paling mendominasi. Begitu terkena serangannya, lukanya akan terus menyebar. Lalu para Daulo yang lainnya pun menggunakan teknik jiwanya masing-masing untuk menyerang bersama dan membantu Bibidong. Namun serangan abadi Bibidong begitu mudahnya dihilangkan oleh Dewa Laut. Serangan para Daulo itu pun seketika lenyap oleh Dewa Laut. Tangsan tahu kalau itu adalah teknik dewa yang sangat sederhana. Tapi teknik itu menyimpan gelombang kekuatan yang sangat kuat. Tuan Dewa Laut menjelaskan kembali kalau badai angin kebebasan menyerang satu bagian. Itu satu-satunya teknik pembatas di dalam 13 jurus tombak emas. Begitu terserang, tidak peduli sekuat apapun lawannya, mereka pasti tidak bisa bergerak dalam waktu 8 detik. Di saat Bibidong mengeluarkan teknik kesembilannya, serangannya tersegel oleh kekuatan Dewa Laut. Tangsan tahu kalau teknik pengendali Dewa Laut begitu kuat, karena bisa menyegel seorang puncak Daulo dan 3 title Daulo sekaligus. Dan 8 detik itu bisa melakukan banyak hal. Seketika itu, Tuan Dewa Laut juga mengeluarkan jurus keduanya yaitu kehampaan ribuan tahun. Dan membuat Bibidong terluka dan terpental. Lalu Tuan Dewa Laut juga mengeluarkan jurus ketiganya yaitu kepergian tanpa kembali lagi. Seketika Bibidong pun terkena jurus ketiganya dan membuatnya meledak dan mati. Tuan Dewa Laut pun meminta Tangsan untuk segera pergi. Tangsan masih belum yakin kalau Bibidong mati begitu saja. Lalu Tuan Dewa Laut mengatakan setelah menguasai 3 jurus awal, maka Tangsan bisa melindungi diri. Jika menemukan lawan tingkat dewa, batasan waktu badai angin kebebasan akan berkurang. Tapi paling singkat tidak kurang dari 3 detik. Tangsan pun berterima kasih kepada Tuan Dewa Laut yang telah menolongnya. Lalu Tuan Dewa Laut juga mengatakan di hari Tangsan menjadi Dewa Laut, maka Tangsan akan menguasai 13 jurus. Tangsan pun berkata kalau dirinya tidak akan mempermalukan trisula emasnya. Tuan Dewa Laut pun menghilang dan Tangsan langsung pergi untuk menyelamatkan Daming dan Erming. Di saat bersamaan, Daulo Krisan yang terluka mengatakan kepada Tangsan, meski Tangsan bisa kabur, juga tidak bisa menyelamatkan 2 binatang jiwa 100.000 tahunnya. Lalu bagaimana keseruannya? Mimin akan bahas di part berikutnya ya. Terima kasih semuanya.